Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Ariko Merebensu dengan NIM 250170229. Saya sendiri berasal dari Fakultas Teknik Informatika di Universitas Maliku Saleh. Tujuan dari dibuatnya video ini tidak lain dan tidak bukan ialah untuk melengkapi nilai tugas saya pada ujian akhir semester. Berhubung dosen kami memerintahkan untuk membuat video pemaparan materi mengenai algoritma dan struktur data, di sini saya akan mengambil materi tentang staking dan queuing. Oke, sebelum kita masuk ke pemrogramannya, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu konsep staking dan queuing. Oke, di sini bisa kita lihat stack. Kalau dalam bahasa Inggris bisa kita artikan tumpukan. Jadi stack ini dia menggunakan aturan LIFO, yaitu last in dan first out, yaitu terakhir masuk dan pertama keluar. Kita bisa asumsikan contoh nyatanya dalam kehidupan kita sehari-hari, misalkan di sini tumpukan piring. Tentunya dalam menumpuk piring kita akan menumpuknya dari bagian paling bawah terlebih dahulu. Tapi ketika kita hendak makan, kita sebagai manusia punya insting untuk mengambil piring yang paling atas karena dirasa lebih mudah dijangkau dan tidak memerlukan usaha ekstra dibanding dengan mengambil piring yang paling bawah. Makanya konsep ini disebut dengan LIFO atau last in first out. Nah, berbeda dengan QE atau antrian. QE ini menggunakan aturan FIFO atau first in dan first out. Konsep ini bisa kita asumsikan seperti antrian di ATM. Misalkan orang yang dengan antrian pertama akan menarik uang terlebih dahulu. Nah, begitu juga dengan antrian berikutnya. Makanya konsep ini disebut dengan konsep first in dan first out atau FIFO, pertama masuk dan pertama keluar. Oke. Sekian pemaparan materinya, langsung saja kita masuk ke pemrogramannya. Baiklah, di sini kita akan mulai dengan konsep staking terlebih dahulu atau tumpukan. Di sini kita akan memakai bahasa Indonesia saja agar lebih mudah. Misalkan di sini kita ingin membuat tumpukan 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu langsung saja kita print data sekarang. Ini adalah tumpukan. Nah, lalu kita coba print atau run, maka akan muncul tumpukan yang sudah kita letakkan tadi di programnya. Oke, lalu kita lanjut. Bagaimana cara untuk menambahkan tumpukan? Nambahkan tumpukan. Oke. Di sini sama seperti pemrograman data yang lainnya, kita menggunakan perintah append. Misalkan di sini tumpukan .append. Misalkan di sini kita ingin menambahkan tumpukan yang ke-6. Kita tinggal print data masuk 6. Lalu kita print data sekarang. Lalu kita running. Maka akan muncul data yang kita masukkan barusan tadi. Nah, data yang awal tadi kan berjumlah 5, yaitu tumpukan 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah kita masukkan tumpukan yang ke-6, maka otomatis tumpukan ke-6 akan masuk ke data yang kita masukkan di awal tadi. Jadi ini tumpukan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Begitu juga seterusnya apabila kita ingin menambahkan tumpukan data yang lain. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita mengurangi atau menghapus data pada tumpukan tersebut? Sesuai konsepnya, staking ini menggunakan aturan LIFO atau last in first out, yaitu terakhir masuk dan pertama keluar. Sama halnya seperti data yang ke-6 ini, dia terakhir masuk
Dan bagaimana caranya agar dia yang pertama keluar? Caranya sangat mudah. Di sini kita coba untuk mengurangi tumpukan. Caranya ialah dengan menambahkan perintah pop saja pada tumpukan tersebut. Misalkan di sini tumpukan .pop, lalu tanda kurung, kita print data keluar. Ini adalah apa ya? Tinggalan, maaf. Out. Ini adalah out. Lalu kita print data sekarang. Lalu kita jalankan, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, sesuai dengan konsepnya, last in first out, terakhir masuk dan pertama keluar. Seperti yang kita ketahui, angka 6 tadi terakhir masuk, lalu dia yang pertama keluar, sehingga menyisakan angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, itu adalah pemaparan singkat mengenai konsep daripada stacking atau LIFO ini. Oke, tidak perlu memperpanjang materi, kita langsung saja masuk ke materi yang kedua, yaitu queuing. Nah, pada program Python ini, built-in untuk antrian tidak bisa kita temukan, maka kita akan menggunakan perintah lain saja, seperti ini contohnya. From collection, import DQ. Fungsi ini adalah untuk library untuk konsep queuing-nya. Di sini caranya hampir sama, kita tambahkan antrian, lalu kita tambah DQ, lalu kita tambahkan antriannya 1, 2, 3, 4, dan 5. Langsung saja kita print data sekarang. Seperti ini. Ini adalah antrian. Lalu kita jalankan, maka akan muncul antrian 1, 2, 3, 4, 5 seperti yang sudah kita terapkan di program ini. Oke, untuk cara penambahan antriannya sama seperti konsep stacking tadi, kita hanya perlu menambahkan event. Antrian.event. Misalkan di sini kita akan menambah antrian yang ke-6. Langsung saja kita print data masuk sama dengan ini adalah 6. Kita masukkan data sekarang, lalu kita jalankan, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Data yang pertama kita masukkan tadi kan data 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu setelah kita masukkan atau kita tambahkan data 6, maka otomatis antrian yang ke-6 juga ditambahkan ke antrian yang awal kita buat tadi. Dan di sini kita masukkan angka 6, maka akan muncul antrian ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, untuk cara mengurangi antriannya, kita menggunakan konsep pop left. Kita bisa lihat di sini, kurangi antrian. Kita hanya perlu membuat seperti ini. Out sama dengan antrian dot pop left. Nah, fungsi pop left ini ialah untuk menghapus antrian yang pertama masuk dan pertama keluar. Sesuai pada konsepnya, pada queuing dia menggunakan konsep first in dan first out, atau pertama masuk dan pertama keluar. Jadi pada antrian ini bisa kita lihat antrian pertama adalah data 1,
maka data 1 yang akan pertama keluar pada konsep ini. Di sini langsung saja kita print data keluar. Ini adalah out. Lalu kita print data sekarang, lalu kita jalankan. Nah, maka otomatis data yang pertama akan hilang secara otomatis dan menyisakan antrian 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Makanya konsep ini bisa dinyatakan sebagai first in dan first out, atau pertama masuk dan pertama keluar. Oke, mungkin hanya sekian untuk pemaparan mengenai materi staking dan queuing. Semoga apa yang saya sampaikan sekarang ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terkhususnya di kalangan mahasiswa yang masih belajar atau pemula. Lalu selanjutnya saya ingin mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam pemaparan materi yang saya sampaikan, karena saya sendiri juga masih belajar. Mungkin sekian pertemuan kita kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.